Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Materi pembelajaran hari ini yaitu Bahasa Indonesia, menuliskan benda hidup dan tak hidup, dan PPKN, yaitu kita akan belajar sila keempat Pancasila. Anak-anak, sekarang kita mari bersama-sama membaca teks bacaan yang ada pada layar. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama. Kita karya-karyanya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah. Nah, sekarang kita baca buku tema 7 halaman 2. Kita baca bersama-sama. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Nah, tadi topi dan seragam merupakan. Sekarang kita lihat di sini ada gambar dua siswa yang sedang menggunakan seragam yang lengkap. Ada topi dan menggunakan seragam. Nah, topi dan seragam ini merupakan contoh benda yang tak hidup. Nah, apa itu benda tak hidup? Apa itu benda hidup? Apa saja ya contohnya? Yuk kita. Benda hidup yaitu benda bernyawa. Nah, salah satu cirinya itu adalah bergerak. Misalnya hewan dan tumbuhan. Manusia dan hewan itu bisa bergerak. Tumbuhan pun dapat bergerak, yaitu ke arah sinar matahari atau bisa bergerak karena disentuh. Nah, ini contohnya seperti pada di gambar. Ada tanaman putri malu yang ketika disentuh itu akan bergerak menutup daun-daunnya. Nah, ciri-ciri benda hidup antara lain yang pertama adalah bergerak. Kemudian yang kedua adalah tumbuh. Misalnya dari hewan yang ukurannya kecil dari bayi kemudian menjadi ukuran yang lebih besar. Nah, itu artinya adalah tumbuh. Kemudian yang ketiga adalah berkembang biak. Misalnya ayam bertelur, kemudian sapi melahirkan anak sapi. Nah, itu namanya berkembang biak. Lalu yang keempat itu adalah membutuhkan makanan. Pastinya semua hewan dan manusia pun membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, ini adalah contoh benda hidup. Misalnya ada ikan, kemudian ada kucing, kemudian ada anak-anak atau manusia, kemudian ada juga tumbuhan. Ini adalah benda tak hidup. Nah, tadi yang benda hidup ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Sekarang yang benda tak hidup, artinya benda tidak bernyawa. Contohnya, ada tempat pensil, ada pensilnya, kemudian ada botol minum, ada juga buku, papan tulis, kursi, meja, topi, juga tas. Nah, benda-benda tersebut adalah benda tidak bernyawa, yaitu benda tak hidup. Anak-anak, tadi dalam benda-benda tak hidup itu ada salah satu benda yaitu topi. Tadi kita juga membahas tentang topi dan seragam yang merupakan benda tak hidup. Nah, apakah kamu juga suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Yuk kita nyanyikan sama. 1, 2, 3.
topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, tadi kita sudah bernyanyi tentang lagu apa, anak-anak? Lagu Topi Saya Bundar. Nah, kita akan mengetahui panjang dan pendek nada dari lagu Topi Saya Bundar. Nada pendek itu ada garis atau ada kotakan yang pendek di bawah lirik lagu. Sedangkan nada yang panjang itu akan ada garis panjang atau kotakan yang panjang di bawah lirik lagu. Nah, seperti yang ada pada lirik lagu Topi Saya Bundar, di bawah lirik ini ada garisnya, ada yang pendek dan ada juga yang panjang. Nah, garis yang pendek itu menunjukkan nada pendek, sedangkan garis yang panjang menunjukkan nada yang panjang. Nah, coba kerjakan buku paket kalian tema 7 halaman 4. Kalian menuliskan benda-benda di sekitar kelas kalian. Untuk halaman 5, ini kalian memilih yang mana yang benda hidup dan mana yang benda tak hidup. Setelah kalian pilih, kemudian kalian tuliskan saja di halaman 7. Ya, pada halaman 8, kalian memberikan tanda centang pada benda-benda yang ada dan tidak ada di kelas kalian. Nah, selanjutnya kita akan mulai belajar tentang lambang sila keempat Pancasila, anak-anak. Nah, masih ingatkah kamu tentang sila-sila Pancasila, bunyi serta lambangnya? Ingat nggak, anak-anak? Nah, coba dari gambar burung Garuda dan lambang-lambangnya ini, mana yang merupakan lambang sila keempat Pancasila? Yang mana coba? Apakah kalian sudah menemukannya? Nah, ini adalah bunyi sila keempat Pancasila. Kita baca sama-sama ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lambangnya apa, anak-anak? Lambangnya adalah kepala banteng. Nah, banteng adalah hewan yang suka berkelompok dan jiwa sosialnya itu tinggi. Warna merah pada banteng ini artinya adalah keberanian. Lalu warna hitam artinya keabadian dan warna putih itu artinya adalah kesucian. Jadi banteng itu adalah hewan yang suka berkelompok, jiwa sosialnya tinggi dan hewan yang berani. Nah, inilah adalah sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama, menyelesaikan setiap masalah dengan musyawarah. Yang kedua, musyawarah dalam memilih ketua kelompok, misalnya kelompok di kelas ataupun ketua kelas. Yang ketiga, menghargai pendapat teman, tidak memaksakan kehendak teman, menghargai dan menghormati keputusan kelompok. Jadi semua masalah itu diselesaikan dengan cara musyawarah atau berdiskusi dengan teman-teman. Seperti itu. Sekarang coba kita jodohkan atau pasangkan sila-sila dari Pancasila dengan simbolnya. Coba dipasangkan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa, anak-anak? Simbolnya adalah bintang emas. Sila kedua, rantai emas. Sila ketiga adalah pohon beringin. Sila keempat, kepala banteng, dan sila kelima adalah padi dan kapas. Nah, kita telah memasangkan semua sila-sila dan lambangnya. Selanjutnya, tugas kalian adalah sebutkan masing-masing 5 contoh benda hidup dan benda tak hidup yang ada di rumahmu. Tulis di buku tulismu. Hari ini anak-anak, terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.